Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudaraku? Semuanya sehat? Puji Tuhan. Mari kita mengucap syukur sebelum menerima renungan di pagi ini. Bapa yang Maha Baik, kami ucapkan syukur terima kasih. Malam telah berlalu, kami boleh menikmati tidur dengan nyenyak. Dan pagi ini pula kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat. Semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya kami membuka hati, pikiran, dan telinga kami untuk mendengarkan firman yang disampaikan melalui suara gembala. Berfirmanlah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah saudaraku, tema renungan di pagi ini adalah merendahkan diri. Mazmur 139 ayat 23 berkata demikian. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Saudaraku yang kekasih, meskipun sebagai raja yang berkuasa dan terkenal, Daud tidak pernah menganggap dirinya kebal terhadap masalah ataupun sanggup mempertahankan nyawanya terhadap keganasan musuh. Daud sadar tanpa pertolongan dan campur tangan Tuhan, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hati Daud sangat lembut dan rendah di hadapan Tuhan. Dia tidak pernah berkeras hati terhadap Tuhan ataupun menyalahkan orang lain. Daud juga tidak pernah membangga-banggakan apa yang dimilikinya. Padahal dia adalah raja yang punya kedudukan tinggi, kekuasaan, bahkan kekayaan, pasukan yang kuat, dan sebagainya. Bila terjadi sesuatu dalam hidupnya, Daud selalu membuka hati kepada Tuhan dan bersedia ditegur dan diselidiki seperti katanya, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Nah saudara, di sini kita melihat kerendahan hati Daud walaupun dia raja, tetapi dia merasa bukan orang yang sempurna. Itu sebabnya dia memberikan kesempatan bagi Tuhan untuk menyelidiki hidupnya, untuk menguji hidupnya. Apakah ia berjalan menurut kehendak Tuhan atau tidak? Saudaraku, Daud selalu belajar merendahkan diri kepada Tuhan. Merendahkan diri bukan berarti merasa rendah diri. Merasa rendah terhadap manusia tidak baik karena akan menghambat kemajuan kita dalam segala bidang. Merendahkan diri kepada Tuhan berarti menyadari keberadaan kita yang terbatas dan mengakui kebesaran dan kekuasaan Tuhan sebagai pribadi yang tidak terbatas, serta menyadari bahwa di luar penyertaan Tuhan, kita tidak sanggup melakukan sesuatu pun, bahkan kita sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan nyawa kita sendiri. Segala sesuatunya ada di tangan Tuhan. Daud berkata, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Mazmur 139 ayat 2 dan 7. Nah saudaraku, sungguh tidak mudah menjadi orang yang memiliki kerendahan hati seperti Daud, yang selalu bersedia ditegur dan dibentuk oleh Tuhan. Kita sering membanggakan keadaan diri kita karena kedudukan, karena kekayaan, atau kepintaran yang kita miliki, dan begitu gampang memandang rendah orang lain.
Kita susah mengakui kesalahan dan mudah marah jika ditegur. Saya tutup dengan Matius 23 ayat 12. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Nah, saudaraku, mari kita satu di dalam doa dan mengaku di hadapan Tuhan bagaimana sebetulnya keadaan diri kita. Ya Tuhan, perkenankan kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kadang-kadang kami sombong ya Tuhan, mengaku diri kami lebih daripada orang lain, dan kami memandang rendah orang lain. Bahkan kami susah mengaku kesalahan dan mudah marah jika ditegur. Ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah dengan firman yang kami dengar melalui suara gembala di pagi ini, cukup menyadarkan agar supaya kami belajar dari sifat Raja Daud. Walaupun dia seorang yang sangat tinggi jabatannya karena dia adalah seorang raja, dia mempunyai kekuatan tentara yang bisa diandalkan, kuasa, kekayaan, dan lain sebagainya. Namun ia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan dia merasa dirinya tidak sempurna. Bahkan dia mau diuji dan mempersilahkan Tuhan untuk menyelidiki keadaan dia. Sehingga dia betul-betul seorang yang rendah hati, baik di hadapan Tuhan, lebih-lebih di hadapan manusia. Dia merendahkan diri karena dia mau melayani walaupun dia sebagai seorang raja. Dia merasa raja itu adalah seorang hamba daripada Tuhan untuk melayani rakyat dengan penuh kerendahan hati. Terima kasih banyak Bapak untuk firman-Mu yang membentuk kami pada hari ini. Biar kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan, tetapi kebalikannya yang meninggikan diri akan direndahkan. Terpujilah nama-Mu, kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini, beserta dengan keluarga kami, usaha kami, mari kiranya Tuhan beserta dengan kami. Terpujilah nama-Mu, inilah doa yang kami sudah panjatkan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku, sampai berjumpa esok hari dalam renungan pagi dan tetap semangat.